kita selalu juga tertipu memandang bentuk dan rupa. Bagaimana supaya kita bisa memandang Allah pada diri? Kalau sama gelas pecahkan, kalau sama diri hancurkan, meleleh darah itu. Lihat, maka gunakanlah bahasa yang paling tepat, cari ya kata yang paling pas untuk menghantarkannya. Kalau sama gelas itu dihancurkan atau pecahkan. Kalau pada diri difanakan. Itu bahasanya fana. Apanya yang difanakan? Fanakan wujudnya ke dalam wujudnya Allah, maka nyatalah wujudnya Allah semata-mata. Fanakan sifatnya ke dalam sifat Allah, maka nyatalah sifat Allah itu semata-mata. Kalaulah wujud dan sifat Bapak Ibu telah fana ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka ketika itulah nyatalah wujud dan sifat Allah itu semata-mata. Disitulah nyatanya Allah itu yang wujud secara mutlak itu, Bapak Ibu. Itu ngaminya tuh, nyata Tuhan. Nah sekarang kemana tempat memandang nyatanya Tuhan itu? Nah lihat, kalau Tuhan telah nyata, kemana tempat memandang nyatanya Tuhan? Memandang nyatanya Tuhan secara sempurna itu adalah kepada insan. Insan itulah tempat memandang kesempurnaan nyatanya Tuhan itu. Apa kata Allah? Ini kata Allah nih dalam hadis qudsi. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Yang kedua, al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Makanya diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah. Alam ini kan nyatanya diri Allah juga, Bapak Ibu. Akan tetapi nyatanya diri Allah pada alam. Sempurna pada diri. Disitulah rahasianya tuh. Wajib kita mengenal diri itu. Supaya kita tahu siapa sejati diri. Siapa si akmal diri, siapa diri sejati, dan siapa sebenar-benar diri. Rupanya yang dikatakan si akmal diri, diri sejati, sejati diri, itu tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Dialah diri yang ahad itu. Dialah diri mutlak. Dialah diri yang wahdatul wujud yang sebenar-benarnya, Bapak Ibu. Nyata pada diri Bapak Ibu ini insan. Nah, kalaulah Tuhan itu telah nyata pada insan, apanya yang nyata sebenarnya? Nah, lihat, apanya betul yang nyata pada diri Bapak Ibu? Apanya Tuhan yang nyata? Nyatanya Tuhan itu pada insan, yang nyata itu adalah zatnya. Yang nyata itu adalah sifatnya. Yang nyata itu adalah asmanya. Yang nyata itu adalah af'alnya. Karena yang nyata itu adalah zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, maka disebutlah insan itu namanya wujudullah. Ini dia. Disebutlah insan itu ainullah. Disebutlah insan itu hakikatullah. Itu dia memahami secara bahasa hakikat itu. Sekarang, kalaulah zat Allah nyata pada insan,
Sifat Allah nyata pada insan, asma Allah nyata pada insan, afal Allah nyata pada insan. Kita lihat satu-satu. Nyatanya afal Allah pada insan terpandang pada tubuh. Nah, lihat. Ya, nyatanya afal Allah pada insan nampak pada tubuh. Jadi apa yang diperbuat oleh tubuh ini, itulah sebenarnya nyatanya fiil atau perbuatan Allah itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi sebesar zarah, kul min indillah. Sebesar zarah dari perbuatanmu itu nyatanya perbuatan aku. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisimu itu hakikatnya binasa, tidak pernah ada. Dan apa yang di sisi Allah itulah kekal abadi itu, Bapak Ibu. Maka disitulah kita paham bahwa diri kita itu tidak ada. Itulah yang disebut diri yang la haula wala quwata illa billah itu. Nih dia. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan hanya daya dan upaya Allah. Pertanyaannya, mana yang diri la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu, dan mana pula yang dikatakan illa billah pada diri Bapak Ibu? Nah, lihat. Yang dikatakan la haula wala quwata pada diri, inilah yang disebut namanya dengan tubuh jasmani. Nah, la haula wala quwata ini adalah tubuh. Nah, ini bangkai ini cangkangnya, ini kesingnya. Ya. Ini diri yang KW namanya Bapak Ibu. Lihat tuh yang KW. Yang busuk kehancur, kalapuak. Ini yang KW itu. Ini hakikatnya mati nih. Buta, tuli, bisu, lemah, papoh, mati. Itu yang la haula wala quwata itu. Lalu mana yang ilah billah pada diri Bapak Ibu? Yang membuat tubuh ini bisa bergerak, yang membuat tubuh ini bisa hidup. Itulah yang dikatakan namanya ilah billah pada diri itu yang ruh tuh. Itu yang ilah billah tuh. Makanya ketika Allah bertanya dalam firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku, kata Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku beri kamu pemahaman tentang ruh, ilmu tentang ruh, melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang tahu, sedikit pula yang diberitahu. Jadi yang sedikit yang tahu itu adalah sedikit yang diberitahu oleh Allah. Sedikit menurut Allah, banyak menurut awak tuh Bapak Ibu. Banyak menurut kita, alun cuki seiprit menurut Tuhan leda. Seiprit le tahu. Sengening, secuil, itu secara arti. Secara makna, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah aku, kata Allah. Di mana letaknya ruh itu adalah aku? Karena ruh itu adalah sifatku wa sifati la ghairi. Karena ruh itu ada sifatku, maka sifatku itu tiada lain adalah aku itu. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, akulah itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Untuk lebih memudahkan Bapak Ibu memahaminya, yang diri Bapak Ibu itu yang mana? Tadi ini baru jalan nih. Kenal diri, kenal Tuhan. Yang mana yang diri Bapak Ibu tadi? Lihat,
supaya nyata nanti di situ. Nah, yang mana yang diri Bapak Ibu nih? Yang sebenar-benar diri Bapak Ibu itu, inilah yang disebut namanya dengan hayat. Nah, ya Bapak Ibu ya. Yang mana diri Bapak Ibu? Yang sebenar diri itu hayat. Namun hayat itu baru sebutan tuh Bapak Ibu. Setiap sebutan, setiap nama ada orangnya tuh. Jangan taunya hayat-hayat tapi tidak tahu orang yang mana. Nah, lihat mana yang sebenar hayat. Yang sebenar hayat itu adalah nyawa. Nyawa itu maknanya nyata, wujud Allah tuh meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Arti yang nyawa tuh, nyawa itu juga baru sebutan. Mana yang nyawa tuh? Yang nyawa itu, itulah yang disebut namanya dengan napas. Nah, kadang kita sulit mencari yang hidup di dalam diri, padahal Bapak Ibu setiap saatnya bernapas. Itu yang turun masuk lah, yang keluar masuk, yang turun naik itu. Ya, kita payah mencari yang hidup di dalam diri, padahal kita setiap saatnya bernapas, yang keluar masuk, yang turun naik. Itu napas. Napas ini itu baru sebutan. Mana yang sebenar napas tuh? Yang sebenar napas itu yang ruh itu. Nah, yang ruh. Ruh itu juga sebutan. Mana yang sebenar ruh? Yang sebenar ruh itu, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad tuh. Mana yang Nur Muhammad tuh? Yang sebenarnya Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan sifat. Sifat yang mana? Itu yang sifat ma'ani itu. Sifat yang 7. Nih. Nah, sama basar, kalam, ilmu, kudarat, iradat, dan hayat. Nah, yang sebenarnya sifat tuh, ya, itu tiada lain adalah zat. Yang sebenar sifat itu adalah zat. Nih, zat. Nah, siapa yang sebenar zat? Yang sebenar zat itu adalah aku. Siapa aku tuh? Namanya itulah Allah. Innani anallah, la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku inilah Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan wujud itu adalah aku, kata Allah. Karena akulah yang awal, akhir, zahir dan batin. Awalnya aku, tidak ada ujungnya. Awalnya aku, tidak ada permulaannya. Akhirnya aku, tidak ada pangkal dan kesudahannya. Zahirnya aku, nyata pada segala yang wujud. Walaupun Allah tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah kezahiran nyatanya akan rupa wujud Allah itu yang semata-mata. Dan dialah yang batin. Walaupun Allah itu batin, namun batinnya tiada tersembunyi karena dia telah zahir pada segala yang ada ini. Maka Allah lah segala-galanya. Segala-galanya itulah nyatanya akan diri Allah itu. Tuh Bapak Ibu. Nah, rupanya yang sebenar diri itu tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang sebenar-benar diri itu. Allah itu lain katakan namanya diri sejati. Allah itulah yang namanya sejati diri. Allah itulah yang katakan seakmal diri. Allah itulah yang katakan sebenar-benar diri. Kenapa dikatakan dia diri sejati, sejati diri? Kenapa dia dikatakan seakmal diri dan sebenar-benar diri? Karena dialah diri yang wujud secara mutlak. Dialah diri yang satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dialah diri yang ahad itu, esa, tunggal dan tiada berbilang itu.
Maka disitulah nyatanya akan fiilnya tuh pada tubuh ini. Yang kedua, kemana tempat memandang nyatanya asma Allah pada insan? Tempat memandang nyatanya asma Allah pada insan, itulah pada hati. Hati inilah tempat memandang asma Allah itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana Bapak Ibu bisa memandang asma Allah, nyatanya Allah? Lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap sekalian alam dan sudah hapus sekalian diri dalam pandangan hati, maka ketika itu nyatalah Allah yang wujud senyata-nyatanya pada alam dan pada diri. Disitulah kita memandang akan asma Allah itu yang sebenar-benarnya. Karena diri Bapak Ibu ini adalah rahasia Allah, maka nama daripada diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan nama rahasia diri Allah yang sesungguhnya. Jadi tak payah Bapak Ibu mencari nama Allah yang ke-100 tuh. Nama diri Allah yang ke-100 itulah sebutannya insan, tapi nama daripada insan itu juga nama rahasia diri Allah yang ke-101 itu yang sebenarnya. Tuh. Yang ketiga, kemana tempat memandang sifat Allah? Tempat memandang sifat Allah pada insan itulah nyata pada ruh. Ini yang saya bilang tadi. Siapa ruh itu? Ruh itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Sedangkan tempat memandang zat Allah pada insan, inilah dia sebut nama dengan sir. Sir itu apa artinya Bapak Ibu? Sir itu maknanya rahasia. Rahasia. Sir itu maknanya rahasia. Lalu dalam pemahaman kajian ilmu mengenal Allah, rahasia itu disingkat namanya dengan rasa. Jadi rahasia itu disingkat namanya dengan rasa. Apa itu rasa? Rasa itu maksudnya Rasul Allah. Makanya Allah bilang, wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Mana yang Rasul Allah? Yang dikatakan namanya singkatan rasa, yang disebut rahasia, itu adalah ruh. Ruh itulah yang disebut namanya rasa. Rasul Allah itu wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasulullah, utusan Allah. Ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itulah yang disebut namanya ruh. Ruh itulah yang dikatakan rasa. Rasa itulah yang disebut namanya Rasul Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Inilah Bapak Ibu. Sudah sempurna nyatanya Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalaulah Allah itu telah sempurna wujud dan nyatanya pada alam, dan sempurna lagi wujud nyatanya pada diri insan, Bapak Ibu sudah kenal dia atau belum? Sudah lihat dia atau belum? Sudah nampak atau belum? Halo? Kalau Allah itu sudah nyata, Allah itu telah zahir pada alam dan sempurna pada diri, Bapak Ibu dah lihat atau belum? Kalau alun jua ya betul sangi nama. Lepas nek aku sudah nyata Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah memandang Allah, sudah lihat Allah, maka ketika itu Bapak Ibu pasti mati. Orang yang bisa lihat Allah itu adalah orang yang mati. Ini yang dikatakan oleh Nabi, innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang Allah kalau kamu belum mati. Maka matikanlah dirimu sebelum ajalmu sampai. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu datang itu. Ini yang dikatakan mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya Israel, mati sebelum habisnya usia umur. Jadi mati itu ada dua Bapak Ibu. Ada mati secara syariat, ada mati secara hakikat.
Mati secara syariat bagaimana ibu-ibu? Mati secara syariat itu gimana? Mati secara ilmu syariat, berpisahnya ruh dengan jasadnya. Kalau udah lepas ruh ini, meninggalkan cangkangnya, itu mati secara syariat. Jadi orang yang mati secara syariat belum tentu lihat Allah lagi. Hah? Orang yang lihat Allah itu sebelum mati secara syariat, dia telah mati secara hakikat. Mati secara makna hakikat, mati keakuan dirinya yang merasa dirinya itu ada. Ini Allah katakan, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, engkau tak kenal aku. Apabila engkau merasa yang wujud, engkau yang merasa samak basar kalam, engkau yang merasa ilmu kuda iradah dan hayat, maka ketika itu engkau tak kenal aku, karena yang sebenar wujud itu aku, yang sebenar samak basar itu aku, yang sebenar ilmu kuda iradah dan hayat itu aku, kata Allah. Oleh karena itu wajib kita keluar dari kita masing-masing. Kalau lain mua bapak ibu berhenti jadi orang, alai bisa mengenal Tuhan rumah. Lain mua berhenti jadi orang. Paham masalah satu? Maukah bapak ibu berhenti jadi orang? Nggak bisa. Maksud Ustaz, apabila ibu-ibu tidak lagi mengaku dirinya itu yang wujud dan bersifat, selama itulah ibu-ibu bisa mengenal Tuhan, karena yang sebenar wujud dan yang bersifat itu hanyalah Allah semata-mata. Nah, begitulah hubungan kita dengan Allah itu, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kenapa jauh yang tiada berantara? Jauh tapi tidak ada jaraknya, dekat tapi dia tidak bersentuhan. Sebabnya karena dia cuma yang wujud dan yang tunggal. Ya? Kalau dia cuma yang wujud dan yang tunggal, maka kewujudan Allah tidak lagi ditutupi, dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Disitulah letaknya. Ala innahu bikulli syai'in muhin. Ini penutup. Apa kata Allah? Ala innahu bikulli syai'in muhin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Allah sudah meliputi akan segala sesuatu, karena segala sesuatu itulah nyatanya akan dirinya. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan Allah meliputi akan segala sesuatu itu sempurna pada diri insan. Apa kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Nah, ini jawabannya. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Allah itu sudah meliputi diri setiap insan. Allah itu sudah meliputi diri setiap insan, bahwa insan inilah kesempurnaan nyatanya diri Allah itu yang sempurna, Bapak Ibu. Maka orang yang telah mengenal Allah dengan jalan mengenal dirinya disebutlah insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil itulah kenyataan kesempurnaan memandang diri Allah itu secara nyata, Bapak Ibu. Mungkin ini Bapak Ibu ya tentang Awaluddin Ma'rifatullah itu. Maka setelah Bapak Ibu mengenal akan Tuhan melalui diri, apapun macam dan bentuk amal ibadah yang Bapak lakukan, maka itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Itu yang disebut namanya amal daimun. Itu yang dikatakan namanya amal yang berkekalan itu. Ya. Jadi amal daimun, amal ma'rifat, amal yang berkesinambungan adalah amal yang senantiasa berada dalam keadaan fana dan baqabilah dia. Tidak ada lagi dirinya sana, yang ada hanya Allah. Oleh karena itu kesempurnaan ma'rifat itu, itulah duduknya pada diam itu, Bapak Ibu. Jangan menyebut-nyebut juga lagi. Ya, nanti Bapak Ibu keluar dari sini diam-diam sajalah, Bapak Ibu. Maknanya apa? Diam itu bukan tidak berkata. Nanti pulang dari sini ngaji, disuruh sama suami buat kopi, diam aja. Ini awak ini udah marifat nih bang ya.
Bukan diam tidak berkata Bapak Ibu, tetap berkata, tetap berbicara, tapi kita paham yang berkata dan berbicara itu bukanlah kita, tapi tiada lain adalah Allah itu sendiri. Dia yang berkata dan dia pula yang mendengarkan apa yang dikatakannya itu. Jadi sholat itu disitulah maknanya menikmati. Nggak ada takbirnya 3 kali Allah, nggak lo jadi dah Allah, andaknya putih dah. Sekali senya Bapak Ibu, itu mesti dipahami ya. Jadi tidak ada angkat takbir itu 3 kali atau berkali-kali, sekali saja, itulah menikmati. Oleh karena itu caranya, bagaimana cara pengamalannya? Ini yang berdiri tegak betul tuh, nih berdiri, ini berdiri namanya. Yang tegak betul itu itikadnya, dia sudah mengenal dan memahami yang berdiri itu tidak lain adalah dia. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhenti engkau yang mengatakan engkau yang berdiri, engkau yang ruku, engkau yang sujud, engkau yang duduk, ya Muhammad, akulah Rabbmu usolli wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Pada saat itu mulut membaca surat, telinga mendengarkan bacaan surat, akal pikir mengawasi apa yang dibaca oleh mulut dan apa yang didengarkan oleh telinga dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan hadap dada ke kiblat, hadap hati sudah menyaksikan Allah sempurna pada diri, rasa menikmati. Itulah kesempurnaan sholat itu. Itulah makna ingat itu yang sebenar-benar ingat itu. Jadi makna ingat itu sadar sesadar-sadarnya bahwa diri inilah nyatanya diri Allah itu. Wallahu nafsiun wa ana nafsu wujudahu. Allah itulah diriku, dirikunya nyatanya akan diri Allah itu. Tapi kuncinya Bapak Ibu, jangan ngaku-ngaku Tuhan. Jangan ingin jadi Tuhan, jangan pula ingin merampok hak Tuhan. Ya. Jadi ilmu yang Ustaz ajarkan ini bukan menyuruh Bapak Ibu ngaku Tuhan. Bukan menyuruh Bapak Ibu jadi Tuhan. Bukan menyuruh Bapak Ibu merampok hak Tuhan jadi Fir'aun nanti. Ilmu yang Ustaz ajarkan ini adalah ilmu tauhid murni. Maksudnya apa? Apa yang Ustaz ucapkan itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan. Hanya Allah sajalah yang wujud dan yang ada. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar dengan ajarannya Manunggaling Kaul Gusti. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dengan wahdatul wujudnya. Ini yang dikatakan namanya oleh Abu Mansur Al-Halad dengan hululnya. Ini pula yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan itihadnya. Apa yang disampaikan mereka, bukan mereka mengatakan diri mereka Tuhan, tapi apa yang mereka sampaikan dalam rangka memurnikan akan keesaan diri Allah. Hanya Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud dan semata-mata. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Aku pun dah capek aku nih Nanti kalau ada mau bertanya silakan. Kita buka pertanyaan dan tanya jawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.